Serangan kelompok bermotor tewaskan seorang remaja. Alhamdulillah, satu jenazah sudah ditemukan. Tim SAR gabungan kembali menemukan korban longsor. Jadi santapan ular piton seorang wanita di Sidrap, Sulawesi Selatan tewas. Perkelahian pelajar di atas jembatan menghebohkan masyarakat. Halo, selamat pagi. Senang sekali saya Dani Maulana. Dan saya Jonati menemani Anda dalam Fokus Pagi kali ini Sabtu 8 Juni 2024. Ya pemirsa, dalam 1,5 jam ke depan kami hadir dengan rangkaian informasi dan peristiwa terbaru yang telah kami himpun hingga dini hari tadi. Inilah Fokus Pagi selengkapnya. Kita awali informasi yang pertama dari aksi perkelahian antar pelajar yang terjadi di atas jembatan layang tol Semarang Demak, Jawa Tengah. Rekaman video perkelahian pelajar ini beredar di Jagadmaya dan juga mengundang keprihatinan warga. Video perkelahian pelajar SMP asal Demak di atas jembatan layang tol Semarang Demak, Jawa Tengah ini beredar luas di Jagadmaya. Disaksikan teman-temannya, para siswa yang diduga berasal dari sekolah yang berbeda itu terlibat duel di kawasan perbatasan Desa Kedung Uter dengan Desa Dukun, Kecamatan Karangtengah. Usai video duel siswa SMP itu viral di media sosial, pihak kepolisian langsung mengunjungi sejumlah sekolah untuk melakukan pembinaan. Itu kejadiannya di jembatan layang Kedung Muter, Dukun Kedung Muter. Untuk siswa yang kami lakukan lidik, sementara informasi yang berkembang adalah bukan siswa Karangtengah. Sementara itu sejumlah sekolah juga telah memeriksa siswanya terkait insiden ini. Dari hasil penelusuran, para siswa yang melakukan duel di atas jembatan bukanlah murid SMP di wilayah Karangtengah. Insya Allah bahwa video yang viral itu anak-anak kami tidak terlibat. Dan kami menghimbau, saya setiap hari menekankan kepada Bapak Ibu Guru untuk pendekatan kepada anak-anak. Karena dengan pendekatan yang humanis biasanya mereka mau cerita. Hingga kini polisi masih melakukan penyelidikan terkait video aksi perkelahian tersebut. Ali Mustagfirin melaporkan dari Kabupaten Demak, Jawa Tengah. Sementara itu pemirsa, seorang warga menjadi korban penganiayaan gerombolan pemuda bermotor yang kembali berulah di kota Cimahi, Jawa Barat. Sementara di Subang, Jawa Barat, serangan kelompok bermotor serupa juga menewaskan seorang remaja. Seorang remaja ini terkapar dan bersimbah darah di jalanan di kawasan Cigadung, Subang, Jawa Barat seperti tampak dalam rekaman video amatir. Tim medis dan polisi berupaya menyelamatkan serta membawa lelaki berusia 15 tahun ini menuju rumah sakit. Pelajar SMP ini ternyata menjadi korban penganiayaan sekelompok pemuda bermotor. Nyawa korban tak terselamatkan. Ia meninggal dunia dalam perawatan di rumah sakit selama 10 hari. Dalam suasana duka, pihak keluarga pun telah memakamkan jenazah korban di sebuah permakaman. Tangani kasusnya polisi tangkap 5 orang tersangka, 1 orang diantaranya masih di bawah umur. Peristiwa terjadi 26 Mei lalu itu saat korban dalam perjalanan pulang ke rumah usai menghadiri sebuah acara bersama teman-temannya. Dalam perjalanan, korban berpapasan dengan kelompok bermotor yang kemudian melemparinya dengan batu hingga korban tersungkur. Para tersangka kemudian memukulinya hingga korban pun luka parah dan meninggal dunia. Terjatuh keduanya, namun S melarikan diri yang mengendarai kendaraan bermotor. Namun korban saat itu sudah tersungkur di jalan. Kemudian dari 2 yang melempari batu tersebut berduyun-duyun hadir atau datang orang lain untuk ikut melakukan penganiayaan di TKP tersebut. Sementara di kota Cimahi, kelompok pemuda menyerang warga di pinggir jalan Kebon Kopi, Cimahi Selatan.
8 pemuda berboncengan dengan 4 motor secara brutal menganiaya 2 orang pemuda lainnya yang tengah jajan bakso. Gerombolan berandalan bermotor atau bermotor itu yang akan kami cari. Tapi diduga bukan pakai senjata tajam ya Pak, melihat dari CCTV? Kalau melihat dari lokasi dan melihat dari barangnya itu benda tumpul, ya benda tumpul, jadi langsung dipukulkan secara mendadak. Jadi untuk modusnya pun apakah itu dendam apa, kami juga masih mencari informasi. Akibat penyerangan, 2 pemuda yang menjadi korban alami luka di bagian wajah dan bagian tubuh lainnya. Keduanya sudah mendapat pengobatan di salah satu rumah sakit. Zainal Arifin dan Muhammad Abbas melaporkan dari Subang dan Kota Cimahi, Jawa Barat. Di peristiwa lainnya, pemirsa, seorang security tewas setelah tertimpa pagar sekolah swasta di Tangerang Selatan, Banten. Diduga kondisi pagar sudah keropos hingga ambruk menimpa korban saat hendak ditutup. Korban bernama Sahroni yang bekerja sebagai security sebuah sekolah di Tangerang Selatan, Banten tewas setelah tertimpa pagar setinggi 3 meter. Peristiwa diduga terjadi saat korban hendak menutup pagar pada hari Jumat sore. Saksi di lokasi sempat mendengar suara keras benda jatuh dan tidak lama kemudian terdengar teriakan minta tolong. Akibat luka parah di bagian kepala, korban meninggal dunia. Belum diketahui penyebab pagar jatuh, tapi dugaan sementara kondisi pagar sudah berkarat dan keropos. Ya pemirsa, setelah berkumandangnya azan subuh untuk wilayah ibu kota DKI Jakarta dan sekitarnya, kami akan hadir kembali dengan sejumlah informasi lainnya. Di antaranya jadi santapan ular piton seorang wanita tewas. Tetaplah di Fokus Pagi bersama kami. Jadi dusun Paraga Desa Tuncung. Macam-macam. Selamat menjalankan ibadah salat subuh untuk Anda warga DKI Jakarta dan sekitarnya. Kini kita lanjutkan informasi di Fokus Pagi. Iya, diduga hilang kendali saat mendahului kendaraan di depannya, seorang pemotor di Kabupaten Bogor, Jawa Barat tewas terlindas truk. Korban mengalami luka parah di bagian kepalanya. Warga beramai-ramai membelah perut ular piton yang menelan seorang wanita di area perkebunan dusun Paraja 3, Desa Kalempang, Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan, Jumat pagi. Di dalam perut reptil yang panjangnya sekitar 7 meter itu, didapati jasad korban dalam keadaan utuh. Jenazah wanita berusia 50 tahun itu kemudian dievakuasi ke rumah duka di Pangkajene, Kabupaten Sidrap. Peristiwa bermula ketika korban pada Kamis sore berpamitan kepada suaminya akan menjual hasil kebunnya berupa cabai dan coklat. Namun hingga malam, wanita itu tak kunjung pulang. Hingga akhirnya keesokan paginya, sang suami mencari dan menelusuri jalan yang dilalui istrinya dan menemukan seekor ular piton di semak-semak. Ternyata di perjalanan ada barang bawaan yang ditinggal di situ ya, ditinggal di situ, tempatnya ditelan itu ya. Ada kakaonya, kemudian ada cabenya dan ada yang bawaannya pokoknya ya. Tidak jauh dari tempat kejadian, tempatnya ditinggal itu tadi barang bawaan, ditemukan itu ular. Kepala ular katanya dalam keadaan sembunyi, artinya tertutup, cuma badannya yang kelihatan. Sang suami kemudian minta bantuan warga desa untuk menangkap ular itu dan menemukan istrinya di dalam perut ular dalam keadaan sudah meninggal dunia. Suardi Gatang melaporkan dari Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan. Ya, kami revisi pemirsa, informasi sebelumnya adalah tentang seorang wanita yang akan menjual hasil kebun ditelan ular piton sepanjang 7 meter di Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan. Kita lanjutkan informasi berikutnya. Diduga keracunan makanan di sebuah acara puluhan orang di kawasan Candi Sari, Semarang, Jawa Tengah harus mendapat perawatan intensif di rumah sakit. Umumnya mereka mengalami gejala sakit perut, mual, pusing secara bersamaan.
Puluhan orang dan anak-anak terpaksa jalani perawatan di sejumlah rumah sakit. Diduga mereka keracunan usai menyantap makanan dari sebuah acara di Kelurahan Jomblang, Candisari, Kota Semarang. Umumnya mereka bergejala sakit perut, mual, dan pusing. Untuk mengetahui pasti penyebab kejadian tersebut, pihak kepolisian masih menunggu hasil laboratorium dari sampel makanan. Informasi dari warga terindikasi banyak yang makan mie goreng. Walaupun di situ ada mie goreng, ada biskuit sama tahu bakso. Tapi informasi dari keterangan warga banyak makan mie gorengnya sehingga terjadi kondisi yang tidak bagus. Hingga saat ini petugas masih menyelidiki dengan mengumpulkan barang bukti berupa sisa makanan dan spesimen muntahan dari para korban serta meminta keterangan sejumlah saksi. Agus Harmanto melaporkan dari Semarang, Jawa Tengah. Tim SAR gabungan kembali menemukan satu korban dan sebuah truk yang tertimbun material longsor tambang pasir di Lumajang, Jawa Timur. Petugas sempat kesulitan mengevakuasi korban karena tebalnya material longsor. Alhamdulillah, satu jenazah sudah ditemukan. Tim SAR gabungan Jumat petang kembali berhasil mengevakuasi satu korban longsor tambang pasir di Desa Pronojiwo, Lumajang, Jawa Timur. Korban tewas ketiga yang ditemukan tim SAR ini bernama Rohim, 41 tahun, warga Dusun Besuk Cukit, Desa Pronojiwo, Lumajang. Petugas pencarian sempat kesulitan mengevakuasi korban karena ketebalan material longsor yang mencapai 10 meter. Untuk kendalanya timbunan longsoran yang ada timbunan yang dari arah timur ke arah barat ini ada sekitar 50-60 meter timbunan longsor. Selain korban, petugas pada hari ini juga berhasil mengevakuasi satu unit truk yang tertimbun material longsor. Tim SAR masih mencari satu korban hilang dalam peristiwa tebing longsor di lokasi penambangan pasir ini. Nur Salim melaporkan dari Lumajang, Jawa Timur. Hujan lebat yang mengguyur sebagian besar wilayah di Karangasem mengakibatkan bencana banjir di sejumlah tempat. Sementara itu tanah longsor terjadi di Desa Bukbuk, Karangasem menghancurkan 2 rumah warga. Bencana banjir disertai tanah longsor terjadi di Bukit Sanghyang Ambu, Desa Bukbuk, Karangasem. 2 rumah milik warga hancur tertimbun material longsor. Sebelum kejadian, warga mendengar suara gemuruh dari atas bukit dan bergegas keluar rumah untuk mencari lokasi lain yang aman. Selang beberapa menit kemudian, longsor pun terjadi. Akibatnya, akses jalan tidak bisa dilalui kendaraan. Demi keamanan, Pemkab mengimbau warga untuk mengungsi ke area lain yang lebih aman dari area yang rawan longsor susulan. Sementara itu, 2 titik longsor yang terjadi di jalur utama Karangasem dan Pasar, tepatnya di Bukit Sanghyang Ambu, membuat arus lalu lintas lumpuh total selama hampir 5 jam. Polisi mengerahkan puluhan personel untuk atasi kemacetan yang mencapai beberapa kilometer. Pengendara dan pengguna jalan diminta untuk berhati-hati karena material longsoran masih berserakan dan membuat jalan licin. BPBD Karangasem bersama Bina Marga mengerahkan 1 unit alat berat untuk membersihkan material longsor yang timbun badan jalan. Sekarang yang cukup terjadi longsoran besar membutuhkan alat berat adalah di wilayah Sanghyang Ambu. Juga ada titiknya di atas, kami belum bisa mantau karena ada kemacetan. Tetapi jalan masih bisa dibuka tutup yang dibantu oleh kepolisian. Dan hari ini kami sudah menggerakkan alat berat dari BPBD juga dari Balai, sehingga penanganan ini bisa cepat selesai dan arus lalu lintas menjadi lancar. Hujan deras yang mengguyur sebagian besar wilayah Karangasem mengakibatkan bencana banjir di sejumlah tempat. Di Kecamatan Manggis, bangunan kantor camat, kantor Koramil, dan belasan rumah warga terendam banjir setinggi 1 meter. Kondisi ini memaksa sejumlah pegawai tidak bisa masuk kantor karena genangan banjir. Sementara itu, bencana banjir melanda 6 kecamatan di Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan pada Jumat sore. 20 desa terendam air luapan sungai sehingga menyebabkan 4.800 jiwa lebih terdampak. Desa Bakarangan, Kecamatan Kusan Hulu menjadi desa yang mengalami banjir cukup parah.
62 rumah dari 2 rukun tetangga terendam banjir sekitar 1 meter. Sebagian penduduk memilih untuk tetap bertahan di dalam rumah, sementara ratusan warga lainnya memilih untuk mengungsi ke posko pengungsian maupun rumah sanak saudara yang tidak terdampak banjir. Saat ini yang terendam rumahnya sekitar 62 rumah dengan jumlah KK 80 KK dengan jumlah jiwa 222 jiwa. Yang mana saat ini dari warga kami ada sebagian yang mengungsi di tempat keluarga dan ada juga di tempat fasilitas umum seperti TPA. Data dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Pemkab Tanah Bumbu, warga terdampak banjir di 6 kecamatan ini mencapai 4.800 jiwa. Hingga saat ini di beberapa kecamatan ketinggian air masih terus mengalami kenaikan lantaran hujan terus mengguyur sejumlah wilayah di Kabupaten Tanah Bumbu. Pemkab Tanah Bumbu juga sudah mendirikan dapur umum di beberapa titik lokasi banjir untuk warga terdampak. Didi Junaidi melaporkan dari Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan. Pemirsa, sebuah ledakan terjadi di salah satu rumah warga di perumahan Duri Kosambi Baru, Cengkareng, Jakarta Barat hingga melukai seorang asisten rumah tangga. Sementara kebakaran besar melanda kolong jalan layang lingkar luar Rawabuaya, Cengkareng, Jakarta Barat hingga mengganggu arus lalu lintas. Kobaran api disertai kepulan asap hitam pekat membubung tinggi di ruas jalan layang lingkar luar Rawabuaya, Cengkareng, Jakarta Barat. Kebakaran yang bersebelahan dengan ruas tol lingkar luar ini sontak membuat para pengguna jalan terganggu penglihatannya. Kebakaran pada Kamis malam yang menghebohkan jagat maya ini ternyata melanda tumpukan ban bekas. Petugas berhasil padamkan api dengan mengerahkan 1 unit mobil tangki air. Sementara itu, sebuah ledakan terjadi di salah satu rumah warga di perumahan Duri Kosambi Baru, Cengkareng, Jakarta Barat. Ledakan diduga akibat kebocoran selang regulator yang menempel pada tabung gas. Pada kejadian yang menghebohkan dunia maya itu menyebabkan seorang asisten rumah tangga seketika terpental dan jatuh. Sementara di Jalan Yosudarso, Timika, Papua Tengah, api melumat sejumlah bangunan rumah, kios, rumah toko, serta indekos. Sebagian warga berjibaku untuk menyelamatkan barang berharga dan sebagian lainnya berusaha menjinakkan si jago merah dengan alat seadanya. Api padam setelah petugas kerahkan mobil damkar ke tempat kejadian. Diduga api berasal dari kompor dari salah satu rumah kontrakan yang kemudian merambat dari satu bangunan ke bangunan lainnya. Para siswa dan guru SMAN 61 Jakarta menggelar doa bersama untuk kepulangan Sayyidah Nailatul Rahmah atau Naila yang hilang sejak hari Selasa. Sejak 3 hari menghilang, keluarga dan pihak sekolah belum menemukan keberadaan Sayyidah Nailatul Rahman. Hingga hari ketiga, keberadaan Sayyidah Nailatul Rahman, siswi SMA Negeri 61 Jakarta yang hilang sejak 4 Juni lalu, belum juga menemukan titik terang. Orang tua dan saudara kandung Naila masih menunggu kepulangan remaja putri berusia 16 tahun itu. Salah satu dari teman Naila itu berinisiatif untuk melacak aktifan handphone Naila terakhir di mana dengan aplikasi lacak itu dan berhasil mendapatkan data bahwa handphone Naila masih aktif sekitar pukul 9.30 sekian ya sampai 9.40 berada di Gor Kota Bekasi. Siswi kelas 10 SMA Negeri 61 Jakarta itu tidak diketahui keberadaannya sejak berangkat sekolah pada Selasa pagi. Saat berangkat, Naila mengenakan seragam batik dan rok putih serta membawa tas sekolah berwarna hitam. Sampai saat ini kita sudah melakukan pengecekan dari dia keluar dan naik sepeda motor dan naik angkot, tidak ada CCTV yang memperlihatkan yang bersangkutan. Itu kesulitan kita, kendala kita. Sementara itu, Jumat siang seluruh siswa dan guru di SMA Negeri 61 Jakarta menggelar doa bersama untuk mendoakan kepulangan Naila. Pihak sekolah dan teman-temannya mengenal Naila sebagai murid yang pendiam namun sangat diandalkan. Pengurus sekolah terus bekerja sama dengan keluarga serta polisi untuk mencari keberadaan Naila. Johan Teruna melaporkan dari Jakarta. Di peristiwa lain, pemirsa, Polda Jawa Barat membuka pengaduan hotline bagi masyarakat untuk penanganan kasus pembunuhan Vina dan Eki. Sementara Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban mendatangi Suroto, seorang saksi yang mengevakuasi sejoli Vina dan Eki di Desa Kecomberan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat.
Suroto menunjukkan surat tanda terima dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK. LPSK mendatangi pria ini dan menawarkan perlindungan menyusul Suroto menjadi saksi lantaran ia yang mengevakuasi sejoli Vina dan Eki di Jembatan Layang Talun, Kabupaten Cirebon. Suroto memastikan Eki tewas di tempat kejadian sedangkan Vina meninggal dunia di Rumah Sakit Gunung Jati. Suroto khawatir akan adanya intimidasi dan ancaman usai dirinya buka suara terkait kasus 8 tahun lalu tersebut. Saksi Vina ini nantinya diterima sama kedua belah pihak ya, yang tidak senang maupun yang senang. Saya sendiri juga minta bantuan ke LPSK ini. Artinya minta perlindungan ya Pak? Perlindungan. Sejauh ini sudah ada Pak yang nelpon tak dikenal itu? Belum ada. Sementara itu, untuk mendapatkan informasi tambahan kasus pembunuhan Vina dan Eki, Polda Jawa Barat membuka layanan pengaduan secara hotline. Dengan adanya informasi tambahan ini, nantinya polisi akan mendalami dan memverifikasi kasusnya secara profesional, prosedural, dan proporsional, serta dalam pengawasan Kompolnas dan juga Komnas HAM. Dalam kesempatan ini kami sampaikan, mohon bantuan dan dukungan dari masyarakat apabila ada informasi tambahan, berkenan menginformasikan kepada kami untuk melengkapi informasi. Pemirsa, belum selesai kasus video seorang ibu cabul di Tangerang Selatan, Banten. Polda Metro Jaya kembali menangkap seorang ibu di Bekasi, Jawa Barat lantaran mencabuli anak kandungnya yang masih berusia 10 tahun. Serupa dengan kasus sebelumnya, ibu berusia 26 tahun ini juga mengaku diperintahkan oleh akun Facebook untuk memvideokan aksi cabul bersama anaknya. Belum juga rampung kasus seorang ibu cabul terhadap anaknya yang masih berusia 5 tahun, publik kembali digegerkan dengan aksi asusila seorang ibu di Tembalang, Bekasi, Jawa Barat. Petugas Polda Metro Jaya mengusut kasus seorang ibu berinisial AK yang diduga berbuat tak senonoh terhadap anak kandungnya yang masih berusia 10 tahun. Setelah foto tak senonohnya bersama sang putra beredar di media sosial, polisi menangkap ibu berusia 26 tahun itu di kawasan Cilengsi, Bogor. AK awalnya tergiur melihat satu akun Facebook yang menjanjikan uang dan pekerjaan. Ditagih lagi oleh tersangka, mana uang janji pembayarannya? Ya sudah, kata Facebook Ica itu, kamu rekam lagi persetubuhanmu dengan aki-aki yang disuruh cari sendiri. Sebelumnya seorang ibu rumah tangga berinisial R di Tangerang Selatan, Banten juga diperintahkan akun Facebook yang sama untuk membuat video tak senonoh dengan anak kandungnya yang masih berusia 5 tahun. Kini, kedua ibu tersebut harus menanggung konsekuensi hukum atas perbuatan asusila mereka. Muhammad Subadri Arifki melaporkan dari Jakarta. Dikira maling, bos rental mobil dan 3 rekannya diamuk massa. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh Janet Lee sesaat lagi hanya di Fokus Pagi.
Anda kembali di Fokus Pagi bersama saya Janet Lee. Kita lanjutkan informasi di pagi hari ini. Seorang bos rental mobil asal Jakarta Pusat tewas jadi sasaran amuk massa di Pati, Jawa Tengah. 3 temannya luka-luka dan masih dirawat di rumah sakit. Keempat jadi korban main hakim sendiri karena dituduh mencuri saat akan mengambil mobil rentalnya yang tidak kunjung dikembalikan. Rekaman video amatir ini menunjukkan ketika sejumlah warga menangkap para korban di Desa Sumbersoko, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. 4 pria ditangkap warga desa tersebut karena dituduh mencuri mobil. Keempatnya jadi sasaran amuk massa yang mengakibatkan seorang diantaranya berinisial BH, warga Cempaka Baru, Kemayoran, Jakarta Pusat, meninggal dunia. Korban tewas setelah sempat dilarikan ke Rumah Sakit Umum Daerah Kayen, Pati. Sementara 3 korban lainnya dievakuasi ke Rumah Sakit RAA Suwondo dan hingga Jumat sore masih menjalani perawatan. Peristiwa bermula ketika BH mencari mobil sewaannya yang tidak kunjung dikembalikan. Dari pelacakan GPS di mobil, didapat lokasinya di Desa Sumbersoko. Korban lalu mengajak 3 temannya untuk mengambil mobil tersebut. Setiba di lokasi kejadian, Kamis sore didapati mobil parkir di depan salah satu rumah warga bernama Aris yang mengaku meminjam dari temannya. BH lalu mengambil mobilnya dengan menggunakan kunci cadangan. Ketika sampai ke lokasi, masih menurut keterangan korban bahwa ketika menemukan mobil, kemudian dengan kunci cadangan mengambil mobil tersebut. Kemudian ada warga yang melihat, kemudian diteriaki maling sehingga para korban dikejar oleh warga dan kemudian dipukuli. Tak hanya memukuli, massa juga membakar mobil korban. Amuk massa terhenti setelah polisi mengevakuasi keempat korban. Guna pengusutan kasus tersebut, polisi menangkap 2 orang yang diduga berperan sebagai provokator pengeroyokan. Arif Nur melaporkan dari Pati, Jawa Tengah. Diduga menjadi korban pengeroyokan, seorang pemuda tewas di pinggir Jalan Kemang Timur 5, Mampang, Jakarta Selatan. Latar belakang asmara menjadi pemicu peristiwa pengeroyokan tersebut. Temuan seorang pemuda yang sudah terbujur kaku di tepi jalan di kawasan Jalan Kemang Timur 5, Mampang, Jakarta Selatan ini sontak menghebohkan warga, seperti tampak dalam rekaman video amatir. Ia tewas diduga menjadi korban pengeroyokan sejumlah orang. Warga juga sempat mengamankan seorang wanita dan pria. Dari hasil olah TKP dan keterangan saksi, polisi memastikan pria ini menjadi tersangka pengeroyokan hingga korban tewas dan latar belakang asmara menjadi pemicu peristiwa tersebut. Bahwa selama berpacaran dengan korban, si pacar ini sering dipukuli, kemudian diajak tidur bersama, bahkan disetubuhi oleh korban. Ini yang membuat ND marah, kemudian ingin membalas perlakuan dari korban. Hingga saat ini Polsek Mampang masih memburu tersangka lain yang turut serta terlibat pengeroyokan yang mengakibatkan hilangnya nyawa korban. Muhammad Subadri Arifki melaporkan dari Jakarta. Diduga menjadi korban perampokan, seorang penjaga gudang di Kabupaten Tegal, Jawa Tengah ditemukan tewas bersimbah darah. Anggota Satreskrim Polres Tegal menggelar olah TKP di lokasi ditemukannya jasad penjaga gudang tewas bersimbah darah di Jalan Pantura Dampiak Jumat pagi. Di lokasi pembunuhan ditemukan ceceran darah korban. Hasil olah TKP, korban yang bernama Sunario itu diduga dibunuh oleh pelaku perampokan Kamis malam. Kita sedang melakukan penyelidikan lebih dalam terkait kerugian yang didapati dari penyelidikan satu korban nyawa manusia penjaga, yang kedua ada 1 unit sepeda motor NMAX milik karyawan yang dibawa oleh pelaku. Korban pertama kali ditemukan seorang karyawan dalam kondisi kepala terluka parah dengan kedua tangan dan kepala terikat tali Jumat pagi. Selain membunuh penjaga gudang, pelaku yang diduga lebih dari 1 orang itu juga mencuri motor. Jasad korban telah dievakuasi ke RSUD Dr. Susilo Slawi untuk diotopsi. Kuncoro Wijayanto melaporkan dari Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Sesosok jasad pria ditemukan di Sungai Batur Kidul, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Keberadaan jenazah tersebut menggegerkan warga sekitar. Warga Desa Batur, Kecamatan Getasan, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah digegerkan dengan keberadaan jasad remaja pria di Sungai Batur Kidul Jumat siang.
Awalnya warga menduga jasad tersebut merupakan korban mutilasi karena sebagian badannya tenggelam. Polisi dari Polsek Getasan kemudian melakukan olah TKP. Tubuh korban dalam keadaan utuh dan polisi kemudian mengevakuasi jasad korban ke rumah sakit. Masih terlihat secara kasat mata itu cowok ataupun laki-laki, masih muda, demikian. Remaja. Hasil penyelidikan, korban diketahui warga kecamatan Getasan dan bernama Hasan. Korban terakhir diketahui berboncengan motor dengan seorang rekan. Untuk memastikan penyebab kematian korban, saat ini polisi masih melakukan penyelidikan. Yulianto melaporkan dari Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Polisi dalami dugaan tindak perdagangan orang dalam kasus asisten rumah tangga yang jatuh dari rumah majikannya di Karawaci, Kota Tangerang, Banten. Jumlah tersangka pun terus bertambah menyusul diamankannya seorang yang berperan sebagai pembuat KTP palsu. Tersangka kasus asisten rumah tangga yang jatuh dari rumah majikannya di Karawaci, Kota Tangerang, Banten bertambah menjadi 4 orang menyusul ditangkapnya seorang pembuat KTP palsu. Selain memburu para tersangka lainnya, polisi juga tengah mendalami adanya dugaan tindak perdagangan orang dalam kasus ini. Korban sebelumnya berupaya untuk menyelamatkan diri dari rumah majikannya dan terjatuh. Dugaan sementara korban kerap mendapat kekerasan dari majikannya. Dia sudah membuat KTP palsu yang dipesan oleh pelaku lainnya yaitu J dan K sebanyak 20 KTP palsu yang sudah dibuat untuk mereka. Tentunya ini menjadi informasi baru yang perlu kita dalami, apakah ini terkait juga eksploitasi anak atau tidak. Ini sedang kita dalami. Di informasi lainnya, Satuan Reserse Narkoba Polres Musirawas Utara menangkap kurir narkoba dan berhasil mendapati 1 kg sabu-sabu. Menyamar sebagai pembeli, polisi dari Satuan Narkoba Polresta Padang menangkap pengedar narkoba di Kampung Jua, Lubuk Begalung, Kota Padang, Sumatera Barat. Meski mencoba melawan, tersangka bernama Rido ini akhirnya tidak berkutik setelah polisi menunjukkan 1 paket sabu yang sempat dibuang tersangka ke dalam selokan. Dari lokasi penangkapan, polisi kemudian bergerak ke rumah tersangka dan melakukan penggeledahan untuk mencari barang bukti lain. Pada saat di TKP, pelaku datang sendiri untuk bertransaksi dengan anggota yang melakukan narkoba. Pada saat penangkapan, pelaku sempat melakukan perlawanan dan sempat berusaha untuk menghilangkan barang bukti. Akibat perbuatannya, tersangka mendekam di sel tahanan Polresta Padang dan terancam hukuman 15 tahun penjara. Sementara penangkapan terhadap kurir narkoba dilakukan Satuan Narkoba Polres Musirawas Utara di Desa Embacang, Musirawas Utara, Sumatera Selatan. Sebelumnya, polisi melakukan pengintaian dan berhasil menyergap tersangka bernama Serial itu saat membeli makanan. Dari tangan tersangka, polisi mendapati 1 bungkus sabu-sabu seberat 1 kg. Sabu-sabu rencananya akan diserahkan kepada seseorang di kota Lubuk Linggau. Kemudian barang bukti yang berhasil kita amankan yaitu 1 buah plastik. 1 buah plastik ini yang bungkus teh Cina yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu seberat bruto 1057 gram atau 1 kilo lebih 57 gram. Polisi masih memburu bandar besar di balik peredaran narkoba Musirawas Utara. Sementara tersangka terancam hukuman 20 tahun penjara. Tim Liputan melaporkan. Baru keluar dari penjara, seorang pria di Padang, Sumatera Barat kembali diringkus polisi. Jika sebelumnya ditangkap karena mengedarkan narkoba, tapi kali ini ditangkap sebagai penadah motor curian. Upaya Satreskrim Polresta Padang menangkap penadah motor curian akhirnya membuahkan hasil. Tersangka ditangkap di kawasan Pasaraya Kota Padang, Sumatera Barat, Jumat siang. Dari tangan tersangka yang merupakan residivis kasus narkoba itu, disita 1 unit motor. Saat interogasi, tersangka mengaku motor itu baru saja diperoleh dari seseorang hasil kejahatan di pesisir selatan Sumatera Barat. Setelah kita amankan, si pelaku mengakui kalau itu didapati dari rekannya, berasal dari Pesal atau Bayang Pesisir. Kemudian kita langsung koordinasi dengan pimpinan kita, Kanit Opsional, dan Kanit Opsional kita langsung menghubungi
rekan kita di Polsek Bayang ternyata benar. Polresta Padang saat ini masih menyelidiki terkait sindikat pencurian motor di wilayah itu. Akibat perannya sebagai penadah, tersangka terancam hukuman 5 tahun penjara. Ulfa Musriyadi melaporkan dari Padang, Sumatera Barat. Jelang puncak ibadah haji sekitar 1,2 juta jemaah haji padati kota suci Mekah. Informasi selengkapnya sesaat lagi, tetaplah di Fokus Pagi. Anda kembali di Fokus Pagi bersama saya, Janet Lee. Kita lanjutkan informasi di pagi hari ini. Seorang bos rental mobil asal Jakarta Pusat tewas jadi sasaran amuk massa di Pati, Jawa Tengah. 3 temannya luka-luka dan masih dirawat di rumah sakit. Keempat jadi korban main hakim sendiri karena dituduh mencuri saat akan mengambil mobil rentalnya yang tidak kunjung dikembalikan. Rekaman video amatir ini menunjukkan ketika sejumlah warga menangkap para korban di Desa Sumbersoko, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. 4 pria ditangkap warga desa tersebut karena dituduh mencuri mobil. Keempatnya jadi sasaran amuk massa yang mengakibatkan seorang diantaranya berinisial BH, warga Cempaka Baru, Kemayoran, Jakarta Pusat, meninggal dunia. Korban tewas setelah sempat dilarikan ke Rumah Sakit Umum Daerah Kayen, Pati. Sementara 3 korban lainnya dievakuasi ke Rumah Sakit RAA Suwondo dan hingga Jumat sore masih menjalani perawatan. Peristiwa bermula ketika BH mencari mobil sewaannya yang tidak kunjung dikembalikan. Dari pelacakan GPS di mobil, didapat lokasinya di Desa Sumbersoko. Korban lalu mengajak 3 temannya untuk mengambil mobil tersebut. Setiba di lokasi kejadian, Kamis sore didapati mobil parkir di depan salah satu rumah warga bernama Aris yang mengaku meminjam dari temannya. BH lalu mengambil mobilnya dengan menggunakan kunci cadangan. Ketika sampai ke lokasi, masih menurut keterangan korban bahwa ketika menemukan mobil, kemudian dengan kunci cadangan mengambil mobil tersebut. Kemudian ada warga yang melihat, kemudian diteriaki maling sehingga para korban dikejar oleh warga dan kemudian dipukuli. Tak hanya memukuli, massa juga membakar mobil korban. Amuk massa terhenti setelah polisi mengevakuasi keempat korban. Guna pengusutan kasus tersebut, polisi menangkap 2 orang yang diduga berperan sebagai provokator pengeroyokan. Arif Nur melaporkan dari Pati, Jawa Tengah. Diduga menjadi korban pengeroyokan, seorang pemuda tewas di pinggir Jalan Kemang Timur 5, Mampang, Jakarta Selatan. Latar belakang asmara menjadi pemicu peristiwa pengeroyokan tersebut. Temuan seorang pemuda yang sudah terbujur kaku di tepi jalan di kawasan Jalan Kemang Timur 5, Mampang, Jakarta Selatan ini sontak menghebohkan warga, seperti tampak dalam rekaman video amatir. Ia tewas diduga menjadi korban pengeroyokan sejumlah orang. Warga juga sempat mengamankan seorang wanita dan pria. Dari hasil olah TKP dan keterangan saksi, polisi memastikan pria ini menjadi tersangka pengeroyokan hingga korban tewas dan latar belakang asmara menjadi pemicu peristiwa tersebut. Bahwa selama berpacaran dengan korban, si pacar ini sering dipukuli, kemudian diajak tidur bersama, bahkan disetubuhi oleh korban. Ini yang membuat ND marah, kemudian ingin membalas perlakuan dari korban. Hingga saat ini Polsek Mampang masih memburu tersangka lain yang turut serta terlibat pengeroyokan yang mengakibatkan hilangnya nyawa korban. Muhammad Subadri Arifki melaporkan dari Jakarta. Diduga menjadi korban perampokan, seorang penjaga gudang di Kabupaten Tegal, Jawa Tengah ditemukan tewas bersimbah darah. Anggota Satreskrim Polres Tegal menggelar olah TKP di lokasi ditemukannya jasad penjaga gudang tewas bersimbah darah di Jalan Pantura Dampiak Jumat pagi. Di lokasi pembunuhan ditemukan ceceran darah korban. Hasil olah TKP, korban yang bernama Sunario itu diduga dibunuh oleh pelaku perampokan Kamis malam. Kita sedang melakukan penyelidikan lebih dalam terkait kerugian yang didapati dari penyelidikan korban nyawa manusia penjaga, yang kedua ada 1 unit sepeda motor NMAX milik karyawan yang
dibawa oleh pelaku. Korban pertama kali ditemukan seorang karyawan dalam kondisi kepala terluka parah dengan kedua tangan dan kepala terikat tali Jumat pagi. Selain membunuh penjaga gudang, pelaku yang diduga lebih dari satu orang itu juga mencuri motor. Jasad korban telah dievakuasi ke RSUD Dr. Susilo Slawi untuk diotopsi. Kuncoro Wijayanto melaporkan dari Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Sesosok jasad pria ditemukan di Sungai Batur Kidul, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Keberadaan jenazah tersebut menggegerkan warga sekitar. Warga Desa Batur, Kecamatan Getasan, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah digegerkan dengan keberadaan jasad remaja pria di Sungai Batur Kidul Jumat siang. Awalnya warga menduga jasad tersebut merupakan korban mutilasi karena sebagian badannya tenggelam. Polisi dari Polsek Getasan kemudian melakukan olah TKP. Tubuh korban dalam keadaan utuh dan polisi kemudian mengevakuasi jasad korban ke rumah sakit. Masih terlihat secara kasat mata itu cowok ataupun laki-laki, masih muda, demikian. Remaja. Hasil penyelidikan, korban diketahui warga Kecamatan Getasan dan bernama Hasan. Korban terakhir diketahui berboncengan motor dengan seorang rekan. Untuk memastikan penyebab kematian korban, saat ini polisi masih melakukan penyelidikan. Yulianto melaporkan dari Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Polisi dalami dugaan tindak perdagangan orang dalam kasus asisten rumah tangga yang jatuh dari rumah majikannya di Karawaci, Kota Tangerang, Banten. Jumlah tersangka pun terus bertambah menyusul diamankannya seorang yang berperan sebagai pembuat KTP palsu. Tersangka kasus asisten rumah tangga yang jatuh dari rumah majikannya di Karawaci, Kota Tangerang, Banten bertambah menjadi 4 orang menyusul ditangkapnya seorang pembuat KTP palsu. Selain memburu para tersangka lainnya, polisi juga tengah mendalami adanya dugaan tindak perdagangan orang dalam kasus ini. Korban sebelumnya berupaya untuk menyelamatkan diri dari rumah majikannya dan terjatuh. Dugaan sementara korban kerap mendapat kekerasan dari majikannya. Dia sudah membuat KTP palsu yang dipesan oleh pelaku lainnya yaitu J dan K sebanyak 20 KTP palsu yang sudah dibuat untuk mereka. Tentunya ini menjadi informasi baru yang perlu kita dalami, apakah ini terkait juga eksploitasi anak atau tidak. Ini sedang kita dalami. Di informasi lainnya, Satuan Reserse Narkoba Polres Musirawas Utara menangkap kurir narkoba dan berhasil mendapati 1 kg sabu-sabu. Menyamar sebagai pembeli, polisi dari Satuan Narkoba Polresta Padang menangkap pengedar narkoba di Kampung Jua, Lubuk Begalung, Kota Padang, Sumatera Barat. Meski mencoba melawan, tersangka bernama Rido ini akhirnya tidak berkutik setelah polisi menunjukkan 1 paket sabu yang sempat dibuang tersangka ke dalam selokan. Dari lokasi penangkapan, polisi kemudian bergerak ke rumah tersangka dan melakukan penggeledahan untuk mencari barang bukti lain. Pada saat di TKP, pelaku datang sendiri untuk bertransaksi dengan anggota yang melakukan undercover buy. Pada saat penangkapan, pelaku sempat melakukan perlawanan dan sempat berusaha untuk menghilangkan barang bukti. Akibat perbuatannya, tersangka mendekam di sel tahanan Polresta Padang dan terancam hukuman 15 tahun penjara. Sementara penangkapan terhadap kurir narkoba dilakukan Satuan Narkoba Polres Musirawas Utara di Desa Embacang, Musirawas Utara, Sumatera Selatan. Sebelumnya, polisi melakukan pengintaian dan berhasil menyergap tersangka bernama Serial itu saat membeli makanan. Dari tangan tersangka, polisi mendapati 1 bungkus sabu-sabu seberat 1 kg. Sabu-sabu rencananya akan diserahkan kepada seseorang di kota Lubuk Linggau. Kemudian barang bukti yang berhasil kita amankan yaitu 1 buah plastik, ini, yang bungkus teh Cina, yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu seberat bruto 1057 gram atau 1 kilo lebih 57 gram. Polisi masih memburu bandar besar di balik peredaran narkoba Musirawas Utara. Sementara tersangka terancam hukuman 20 tahun penjara. Tim Liputan melaporkan. Baru keluar dari penjara, seorang pria di Padang, Sumatera Barat kembali diringkus polisi.
Jika sebelumnya ditangkap karena mengedarkan narkoba, tapi kali ini ditangkap sebagai penadah motor curian. Upaya Satreskrim Polresta Padang menangkap penadah motor curian akhirnya membuahkan hasil. Tersangka ditangkap di kawasan Pasaraya Kota Padang, Sumatera Barat, Jumat siang. Dari tangan tersangka yang merupakan residivis kasus narkoba itu, disita 1 unit motor. Saat interogasi, tersangka mengaku motor itu baru saja diperoleh dari seseorang hasil kejahatan di pesisir selatan Sumatera Barat. Setelah kita amankan, si pelaku mengakui kalau itu didapati dari rekannya, berasal dari Pesal atau Bayang Pesisir. Kemudian kita langsung koordinasi dengan pimpinan kita, Kanit Opsional, dan Kanit Opsional kita langsung menghubungi rekan kita di Polsek Bayang. Ternyata benar. Polresta Padang saat ini masih menyelidiki terkait sindikat pencurian motor di wilayah itu. Akibat perannya sebagai penadah, tersangka terancam hukuman 5 tahun penjara. Ulfa Musriyadi melaporkan dari Padang, Sumatera Barat. Jelang puncak ibadah haji, sekitar 1,2 juta jemaah haji padati kota suci Mekah. Informasi selengkapnya sesaat lagi, tetaplah di Fokus Pagi. Anda kembali menyaksikan Fokus Pagi, kali ini bersama saya Dani Maulana. Pemirsa, seorang pria di Jember, Jawa Timur babak belur setelah menjadi bulan-bulanan warga lantaran diduga hendak mencuri gabah. Polisi pun segera mengamankan pria itu hingga nyawanya terselamatkan dari amukan massa. Polisi langsung mendatangi TKP dan mengamankan pria ini dari amukan warga di Desa Karangrejo, Gumukmas, Jember, Jawa Timur, Jumat sore. Sebelumnya warga menangkap dan menghakimi pria ini lantaran terpergok hendak mencuri gabah di sebuah gudang. Ulah terduga pelaku juga terekam kamera pengawas CCTV. Bahkan warga mendapati 3 hari sebelumnya ia mencuri gabah di gudang yang sama hingga membuat warga semakin kesal. Informasi dari warga adanya percobaan pencurian gabah, terus dikejar oleh warga, akhirnya terjatuh dari sepeda. Akibat main hakim sendiri itu, pria ini pun babak belur dan mengalami sejumlah luka di tubuhnya, bahkan dilaporkan kondisinya kritis. Tommy Iskandar melaporkan dari Jember, Jawa Timur. Pemirsa, putra Syahrul Yassin Limpo yaitu Kemal Redindo Syahrul menjalani pemeriksaan penyidik KPK terkait kasus korupsi di Kementerian Pertanian yang menyeret sang ayah menjadi terdakwa. Penyidik meminta keterangan kepemilikan mobil mewah yang pernah digunakan SYL. Kemal Redindo Syahrul putra memenuhi panggilan KPK untuk menjalani pemeriksaan terkait kasus korupsi ayahnya Syahrul Yassin Limpo. Tidak hanya diperiksa dan dimintai keterangan, Kemal juga mengembalikan mobil mewah miliknya ke KPK. Mobil mewah ini kemudian tiba di KPK pada Jumat sore. Ia memastikan mobil mewah ini merupakan mobil sewaan sehingga ia tidak tahu jika ada perbedaan nomor platnya. Iya, memang itu kan mobil keluarga, jadi saya nggak tahu itu mobilnya siapa. Jadi, tapi abang sendiri pernah pakai? Saya nggak pernah pakai lah. Ya. Mobil keluarga atau mobil dinas? Bukan mobil dinas, mobil keluarga yang disewa, Pak. Oh, iya. Oh, jadi itu mobil sewa. Kita beralih ke informasi kecelakaan lalu lintas. Pemirsa, diduga hilang kendali saat mendahului kendaraan di depannya. Seorang pemotor di Kabupaten Bogor, Jawa Barat tewas terlindas truk. Korban mengalami luka parah di bagian kepala. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Seorang pria pengendara motor tewas dengan luka parah di kepalanya di Jalan Raya Cilengsi, Jonggol, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Jumat sore. Kejadian bermula ketika korban yang bernama Miftahuddin, warga Cianjur, Jawa Barat, mengendarai sepeda motor dari arah Jonggol menuju Cilengsi. Setiba di lokasi kejadian, pria itu mendahului kendaraan di depannya dari sisi kiri. Tiba-tiba motor oleng dan korban terjatuh ke tengah badan jalan. Saat bersamaan, ada sebuah truk di belakang korban yang tengah melaju searah. Karena posisi yang terlalu dekat, truk tidak sempat mengelak sehingga korban terlindas. Adapun yang terjadi kecelakaan melibatkan 2 kendaraan, diantaranya dump truck dengan sepeda motor. Dari arah Jonggol mengarah ke Cilengsi, korban sudah dievakuasi ke Rumah Sakit Tamrin. Korban mengalami luka di bagian kepala dan kaki serta tangan. Jenazah korban kemudian dievakuasi ke Rumah Sakit Tamrin Cilengsi. Sementara truk dan motor yang terlibat kecelakaan dibawa ke kantor subunit Gakum Satlantas Polres Bogor.
Asep Solihin melaporkan dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Di peristiwa lain, seekor monyet yang lepas dari kandangnya di Tuban, Jawa Timur menimbulkan keresahan karena menyerang warga. Sementara itu di Pangkal Pinang, Bangka Belitung, seekor buaya muara muncul di permukiman ketika warga sedang melakukan pengerukan sungai di dekat kampung mereka. Buaya muara yang muncul di tengah permukiman di Kelurahan Pasir Putih, Pangkal Pinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ditangkap warga. Reptil sepanjang 1,5 meter itu ditangkap ketika warga tengah melakukan pengerukan sungai air masin yang letaknya berdampingan dengan permukiman. Khawatir akan keselamatan warga, buaya itu kemudian diserahkan kepada pihak berwenang dan dievakuasi ke tempat rehabilitasi di Air Jangkang, Kabupaten Bangka. Buaya itu ditangkap oleh warga di aliran sungai Air Masin, Kampung Pelangi, di mana memang di ujung sungai tersebut sedang dilakukan pengerukan sedimentasi pasir di aliran sungai tersebut, yang mana memang sungainya memang sungai yang membelah Pangkal Pinang dan melalui beberapa habitat buaya yang ada, begitu ya. Sementara itu, petugas rescue dari PLTU Tanjung Awar-Awar menangkap seekor monyet di Desa Menotoso, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Monyet itu lepas dari kandangnya dan aktivitasnya membuat resah karena pernah menyerang warga. Monyet itu akhirnya dapat ditangkap setelah dipancing dengan menggunakan makanan hewan tersebut. Dalam penangkapan itu, wanita pemilik monyet mengalami luka akibat cakaran monyet. Kera tersebut adalah kera peliharaan ya dari sang pemilik sekira 1 tahun yang lalu. Ada satu korban yaitu pemiliknya sendiri yang kami minta tolong untuk menggiring kera tersebut. Ada luka cakaran ya di tangannya. Karena khawatir mengganggu warga, pemilik monyet kemudian menyerahkan hewan itu ke tim rescue agar dibawa ke BKSDA Bojonegoro guna dilepaskan ke habitatnya. Tim Liputan melaporkan. Pemirsa, jemaah calon haji dari tanah air terus berdatangan ke Arab Saudi. Sebelum ke Mekah, para jemaah calon haji ini dipusatkan terlebih dahulu di Bandara Internasional King Abdul Aziz. Sepekan menjelang puncak ibadah haji, jemaah calon haji Indonesia terus berdatangan ke Tanah Suci. Jemaah calon haji Indonesia yang baru tiba di Arab Saudi akan dipusatkan di Bandara King Abdul Aziz, Jeddah. Setelah melakukan pemeriksaan imigrasi, nantinya seluruh jemaah calon haji akan bertolak ke Mekah untuk melaksanakan rangkaian kegiatan haji termasuk ibadah umroh. Hingga hari Jumat tercatat lebih dari 192.000 jemaah calon haji Indonesia telah tiba di Tanah Suci. Satu pekan menjelang puncak ibadah haji, sekitar 1,2 juta jemaah haji dari berbagai penjuru dunia semakin memadati kota suci Mekah. Sementara itu, aparat keamanan Arab Saudi menangkap seorang selebgram asal Indonesia lantaran diduga menjual paket ibadah haji dengan menggunakan visa ziarah. Konsul Jenderal Republik Indonesia Yusron B. Ambari mengatakan aparat keamanan Arab Saudi telah menangkap seorang selebgram wanita berusia 40 tahun asal Indonesia yang diduga menjual paket ibadah haji tanpa tasreh dengan menggunakan visa ziarah. Pihak KJRI kini tengah melacak keberadaan jemaah yang menjadi korban selebgram tersebut. Yang sudah ditahan oleh pihak keamanan Arab Saudi karena dia jualan haji tanpa tasrih melalui visa ziarah dan sudah ada jamaahnya di Mekah. Jadi sekarang jemaahnya masih kita telusuri di mana posisinya, karena mereka ya seperti nggak ada lagi yang ngurus saat ini. Sementara itu, pemerintah Arab Saudi menyebutkan sejauh ini sekitar 1,2 juta jemaah dari seluruh penjuru dunia telah tiba di kota suci Mekah. Menteri Haji dan Umroh Arab Saudi Taufik Fauzan Al-Rabiah menjamin kemudahan dan kelancaran jemaah dalam menunaikan ibadah haji dengan sejumlah fasilitas, terutama di kawasan Masjidil Haram. Terkait kepadatan jemaah, petugas penyelenggara ibadah haji PPIH Arab Saudi mengimbau jemaah untuk menjaga ritme ibadah sebelum puncak haji. Khusus untuk jemaah risti atau risiko tinggi tidak perlu memaksakan umrah sunnah yang akan mengganggu kesehatan jemaah. Dan bagi jemaah yang risti, yang berisiko tinggi, agar tidak memaksakan diri melaksanakan ibadah umrah sunnah yang akan mengganggu kesehatan jamaah haji Indonesia. Karena Bapak Ibu perlu ingat, jamaah haji Indonesia perlu ingat bahwa puncak haji adalah di Arafah, bukan di Tan'im ataupun di Ji'ranah, tempat melaksanakan ibadah umroh. Rangkaian puncak ibadah haji dijadwalkan mulai berlangsung Jumat 14 Juni mendatang selama 5 hari termasuk wukuf di Padang Arafah, bermalam di Musdalifah dan melontar jumroh di Mina.
Akemona melaporkan dari Mekah, Arab Saudi. Pemerintah melalui Kementerian Agama Republik Indonesia menetapkan Hari Raya Idul Adha 10 Zulhijjah pada 17 Juni 2024. Sementara pemerintah Saudi menerapkan Hari Rafah pada hari Sabtu 15 Juni dan Hari Raya Idul Adha pada hari Minggu 16 Juni. Salam kebajikan. Yang saya hormati para pemirsa sekalian. Kementerian Agama Republik Indonesia menggelar sidang isbat penetapan 1 Zulhijjah 1445 Hijriah pada hari Jumat. Sidang yang dihadiri Wakil Menteri Agama, Ketua Komisi 8 DPR, Ketua MUI, serta sejumlah tokoh ormas Islam. Menetapkan Hari Raya Idul Adha pada hari Senin 17 Juni 2024. Hal ini berdasarkan kesepakatan dari perhitungan hisab dan Rukyatul Hilal di 114 titik di Indonesia. Serta adanya laporan hilal terlihat disepakati bahwa 1 Zulhijjah tahun 1445 Hijriah jatuh pada hari Sabtu tanggal 8 Juni 2024 Masehi. Dan insya Allah Hari Raya Idul Adha jatuh pada Senin tanggal 17 Juni 2024. Kita beralih ke informasi lain. Pemirsa, seorang bocah di Garut, Jawa Barat terpaksa keluar dari sekolah karena menderita jantung bocor. Yayasan Pundi Amal Peduli Kasih SCTV Indosiar, Kepedulian Pemirsa, dan juga Rumah Sakit IMC Pulau Mas memberikan operasi gratis. Hidup miskin sebagai penjual cilok di daerah Garut, Jawa Barat, bagi Arifin bukanlah hal mudah. Kesedihan ditambah dengan lahirnya sang anak, Khairul, yang memiliki masalah jantung bocor yang dialami sejak bayi. Memaksa Khairul umur 10 tahun ini berhenti sekolah. Hari-hari yang dilalui makin berat karena tidak mungkin membawa Khairul berobat. Mahalnya biaya operasi jantung menjadikan Arifin pasrah. Hingga Yayasan Pundi Amal Peduli Kasih SCTV Indosiar menjumpai mereka. Bersama Kepedulian Pemirsa, YPP memberikan harapan. Inilah hari yang ditunggu. YPP dan Rumah Sakit IMC Pulau Mas Jakarta segera melakukan operasi agar Khairul kembali normal. Setelah serangkaian pemeriksaan dan dinyatakan aman, Khairul menjalani operasi. 3 jam lebih operasi dinyatakan berhasil. Di ruang ICU, Khairul masih harus menunggu pulih untuk bisa kembali ke Garut. Jantung bocor bisa diakibatkan kelainan, bahkan infeksi masa kehamilan. Ada caranya, kita harus teliti dari awal ya. Pada saat kita ketemu Khairul di umur 10 tahun, kita harus evaluasi bagaimana keadaannya pada saat ini. Apakah memang masih bisa kita operasi atau sudah beyond help ya, nggak bisa lagi kita operasi. Nah, ternyata Khairul bisa kita operasi dan alhamdulillah juga lebih kelihatannya progresnya bagus sekali. Artinya untuk kembali normal sangat mungkin buat Khairul. Sangat mungkin, saya yakin sih, saya akan kembali normal. Indosiar dan SCTV dan Rumah Sakit IMC Pulau Mas, terima kasih telah membantu anak saya, Khairul Ramdhani, dan terima kasih kepada pihak dokter yang telah menindak. Semoga anak saya cepat sembuh dan sehat seperti biasa. Kasus kelainan jantung seperti Khairul masih banyak jumlahnya. Kemiskinan menjadi salah satu penyebab pasien pasrah karena mahalnya biaya operasi. Yayasan Pundi Amal Peduli Kasih hadir karena kepedulian kita, harapan mereka. Triwibowo melaporkan dari Garut, Jawa Barat dan Jakarta. Untuk menguji kekompakan tim, Garuda Muda akan menghadapi raksasa Asia Jepang. Fokus Pagi segera kembali. Anda kembali menyaksikan Fokus Pagi bersama saya Dani Maulana. Dan saya Janetli. Kita lanjutkan informasi di pagi hari ini. Seorang warga menjadi korban penganiayaan gerombolan pemuda bermotor yang kembali berulah di kota Cimahi, Jawa Barat. Sementara itu di Subang, Jawa Barat, serangan kelompok bermotor serupa ini menewaskan seorang remaja.
Seorang remaja ini terkapar dan bersimbah darah di jalanan di kawasan Cigadung, Subang, Jawa Barat seperti tampak dalam rekaman video amatir. Tim medis dan polisi berupaya menyelamatkan serta membawa lelaki berusia 15 tahun ini menuju rumah sakit. Pelajar SMP ini ternyata menjadi korban penganiayaan sekelompok pemuda bermotor. Nyawa korban tak terselamatkan. Ia meninggal dunia dalam perawatan di rumah sakit selama 10 hari. Dalam suasana duka, pihak keluarga pun telah memakamkan jenazah korban di sebuah permakaman. Tangani kasusnya polisi tangkap 5 orang tersangka, 1 orang diantaranya masih di bawah umur. Peristiwa terjadi 26 Mei lalu itu saat korban dalam perjalanan pulang ke rumah usai menghadiri sebuah acara bersama teman-temannya. Dalam perjalanan, korban berpapasan dengan kelompok bermotor yang kemudian melemparinya dengan batu hingga korban tersungkur. Para tersangka kemudian memukulinya hingga korban pun luka parah dan meninggal dunia. Terjatuh keduanya, namun S melarikan diri yang mengendarai kendaraan bermotor. Namun korban saat itu sudah tersungkur di jalan. Kemudian dari 2 yang melempari batu tersebut berduyun-duyun hadir atau datang orang lain untuk ikut melakukan penganiayaan di TKP tersebut. Sementara di kota Cimahi, kelompok pemuda menyerang warga di pinggir jalan Kebon Kopi, Cimahi Selatan. 8 pemuda berboncengan dengan 4 motor secara brutal menganiaya 2 orang pemuda lainnya yang tengah jajan bakso. Gerombolan berandalan bermotor atau bermotor itu yang akan kami cari. Tapi diduga bukan pakai senjata tajam ya Pak, melihat dari CCTV? Kalau melihat dari lokasi dan melihat dari barangnya itu benda tumpul. Ya, benda tumpul. Jadi langsung dipukulkan secara mendadak. Jadi untuk modusnya pun apakah itu benda apa, kami juga masih mencari informasi. Akibat penyerangan, 2 pemuda yang jadi korban alami luka di bagian wajah dan bagian tubuh lainnya. Keduanya sudah mendapat pengobatan di salah satu rumah sakit. Zainal Arifin dan Muhammad Abbas melaporkan dari Subang dan kota Cimahi, Jawa Barat. Di peristiwa lain, pemirsa, seorang wanita yang akan menjual hasil kebun ditelan ular piton sepanjang 7 meter di Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan. Warga yang berhasil menangkap reptil itu mendapati jasad korban berada di dalam perut ular. Warga beramai-ramai membelah perut ular piton yang menelan seorang wanita di area perkebunan dusun Paraja 3, Desa Kalempang, Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan, Jumat pagi. Di dalam perut reptil yang panjangnya sekitar 7 meter itu, didapati jasad korban dalam keadaan utuh. Jenazah wanita berusia 50 tahun itu kemudian dievakuasi ke rumah duka di Pangkajene, Kabupaten Sidrap. Peristiwa bermula ketika korban pada Kamis sore berpamitan kepada suaminya akan menjual hasil kebunnya berupa cabai dan coklat. Namun hingga malam, wanita itu tak kunjung pulang. Hingga akhirnya keesokan paginya, sang suami mencari dengan menelusuri jalan yang dilalui istrinya dan menemukan seekor ular piton di semak-semak. Ternyata dilihat di perjalanan ada barang bawaan yang ditinggal di situ ya, ditinggal di situ, tempatnya ditelan itu ya. Ada kakaonya, kemudian ada cabenya dan ada yang bawaannya pokoknya ya. Tidak jauh dari tempat kejadian, tempatnya ditinggal itu tadi barang bawaan, ditemukan itu ular. Ular, kepala ular katanya dalam keadaan sembunyi, artinya tertutup, cuma badannya yang kelihatan. Sang suami kemudian minta bantuan warga desa untuk menangkap ular itu dan menemukan istrinya di dalam perut ular dalam keadaan sudah meninggal dunia. Suardi Gatang melaporkan dari Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Timnas U20 kembali akan melakoni laga melawan tim kuat di ajang Turnawa Maurice Rivilo 2024. Garuda Muda akan melawan raksasa Asia Jepang pada laga yang disiarkan di Indosiar pukul 18.30 waktu Indonesia Barat nanti. Well, they've worked this really nicely, and that's Fizz just won. Timnas U20 kembali akan menguji pola permainan mereka di ajang Turnawa Maurice Rivilo 2024. Setelah melawan Ukraina dan Panama, Garuda Muda akan menjalani laga ketat menghadapi raksasa Asia, Jepang. Laga melawan tim Samurai Biru menjadi peluang pelatih Timnas U20 Indra Syafri untuk menguji kekompakan tim.
Di ajang Toulon Cup 2024, Timnas U20 diperkuat pemain lokal dan sejumlah pemain diaspora berdarah Indonesia. Selain menyiarkan perjuangan Timnas U20 di negeri Prancis, Indosiar juga akan menayangkan laga Indonesia melawan Filipina Selasa 11 Juni mendatang. Pada laga ini, Timnas wajib menang di pertandingan yang menjadi penentu langkah Indonesia menuju fase ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Tim Liputan melaporkan. Ya, pemirsa, dukung Timnas Garuda Muda berlaga di turnamen bergengsi Tournoi Maurice Rivilo Grup B, Jepang melawan Indonesia malam ini, Sabtu 8 Juni 2024, jam 18.30 waktu Indonesia Barat. Live eksklusif di Indosiar dan juga di video. Ya, kita beralih ke informasi lain yang merayakan perjalanan ajang pencarian bakat Dangdut Akademi. Indosiar menggelar konser 1 dekade D Akademi yang berlangsung meriah dan spektakuler. Ya, selain bertabur bintang dangdut tanah air, konser ini juga menjadi ajang apresiasi bagi seluruh tokoh di balik kesuksesan layar di Akademi. Selama kurun waktu 1 dekade, ajang pencarian bakat penyanyi dangdut terbesar di Indonesia, The Academy, telah berhasil melahirkan bintang dangdut terbaik tanah air. Untuk mengapresiasi para penonton setia, Indosiar menggelar konser 1 dekade The Academy sebagai penawar rindu sekaligus menjadi ajang reuni alumni The Academy. Acara dimeriahkan dengan penampilan spektakuler para juri The Academy, sekaligus bintang dangdut senior Indonesia seperti Inul Daratista, Iis Dahlia, hingga Soimah. Artinya memang kita memulai itu tahun 2014 dan sekarang itu udah tahun 2024, jadi pas dan kita rayakan untuk memperlihatkan bahwa kita konsisten dalam jalur tersebut dan kemudian kita mengembangkan musik dangdut di Indonesia dan memberikan warna kepada musik dangdut di Indonesia, melahirkan banyak sekali talent-talent artis dangdut yang muda-muda berbakat di Indonesia. Dalam konser ini juga diberikan apresiasi bagi tokoh di balik kesuksesan The Academy, seperti guru vokal Ayah Hamdan ATT dan keluarga besar The Band yang setia mengiringi perjalanan 1 dekade Dangdut Academy. Sangat bangga dengar tadi nyanyi lagu termiskin di dunia ya, Pak. Keren, Pak. Sangat bangga katanya tadi sama penampilan dari murid-muridnya Ayah Hamdan nyanyi lagu termiskin di dunia tadi. The Academy sukses melahirkan bintang-bintang dangdut berbakat seperti Lesti Kejora dan Sri Devi serta sejumlah penyanyi dangdut muda lainnya. Tim Liputan melaporkan dari Jakarta. Rumah sakit IMC Sentul di Kabupaten Bogor, Jawa Barat memperluas gedung baru untuk meningkatkan kualitas pelayanan medisnya. Pelayanan kesehatan semakin prima karena ditunjang dengan fasilitas yang mumpuni. Upacara peletakan batu pertama perluasan gedung baru Rumah Sakit IMC Sentul di kawasan Sentul City, Kabupaten Bogor, Jawa Barat dilakukan Jumat pagi. Rumah Sakit IMC Sentul akan berekspansi dengan membangun gedung 5 lantai yang luasnya lebih dari 10.300 meter persegi. Perluasan ini bertujuan untuk membenahi ketersediaan ruang rawat inap, termasuk memenuhi syarat sistem kelas rawat inap standar atau KRIS yang akan berlaku 30 Juni 2025 mendatang. Peningkatan perluasan ruang rawat inap, karena kami sekarang ini harus memperhatikan dengan kelas rawat inap standar yang nanti jumlahnya tentunya juga diminta oleh pemerintah sebesar 40% dari total tempat tidur. Selain itu kami juga akan memperluas ruang medical check up. Kenapa? Karena buat kami preventif itu lebih penting daripada kuratif. Untuk merespon peningkatan jumlah pasien, Rumah Sakit IMC Sentul juga akan menambah ruang rawat jalan, poliklinik, pusat kemoterapi, hingga fasilitas cuci darah atau hemodialisis.
Rumah Sakit IMC Sentul dan IMC Healthcare berkomitmen menghadirkan kualitas pelayanan yang unggul dan terpercaya. Lutfi Taufik melaporkan dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Ya, pemirsa, informasi tadi menutup jumpa kita di Fokus Pagi hari ini. Dan setelah Fokus Pagi, jangan lewatkan untuk menyaksikan program Magic 5. Mewakili tim redaksi dan kerabat kerja yang bertugas, saya Janet Lee. Dan saya Dani Maulana pamit undur diri. Selamat pagi, selamat beraktivitas, jaga kesehatan selalu, dan sampai jumpa.